wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Rizky Amalia, CGP Angkatan 9 dari SDN Angkatan 01. Hari ini saya berkesempatan untuk melakukan praktek coaching dengan rekan sejawat saya, Ibu Ratna Sari. Beliau adalah wali kelas 6A di SDN Rorotan 01. Dan kami akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Tujuan dari percakapan pra-observasi di sini yaitu mengetahui sejauh mana persiapan Ibu Ratna dalam melakukan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan besok. Persiapan dari segi media pembelajaran dan perancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok. Selamat siang Ibu Ratna. Ya, Udin. Apa kabarnya nih Ibu Ratna hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu karena sudah menyempatkan diri untuk melaksanakan pra-observasi pada siang hari ini. Ya, baik, kita mulai saja ya Bu percakapan kita hari ini. Baik, untuk pertanyaan pertama Ibu Ratna, kira-kira besok Bu Ratna akan melaksanakan supervisi dengan mata pelajaran apa Bu Ratna? Saya ambilnya IPA dengan materi benda langit. IPA dengan materinya benda langit ya. Ini ada di tema berapa Bu Ratna? Ini ada di tema 9, subtema 2 pembelajaran. Tema 9, subtema 2 pembelajaran kedua karena memang materi kita sudah mau Ya sudah habis. Ya, masanya kan harus selesai kan. Iya, memang sudah mau selesai. Kan ujian kan, jadi memang harus materi dari tema 1 sampai tema 9 itu harus sudah selesai di bulan Maret. Sebaliknya dengan tema 9 ini sudah masuk tema 9 dan memang kita akan melaksanakan ujian di bulan April, jadi harus diselesaikan di bulan Maret. Nah, untuk materi tersebut di IPA benda IPA materi benda langit, apa tujuan pelajaran akan disekolahkan oleh bulan pembelajaran besok? Tujuan pembelajaran untuk besok itu yang Budini yang pertama itu adalah dengan melengkapi tabel informasi diharapkan siswa mampu menjelaskan benda langit seperti meteoroid, meteor dan meteorit serta asteroid. Lalu ada juga kan nanti anak-anak akan membuat model tata surya gitu ya. Lalu dengan membuat model tata surya siswa mampu mengurutkan dan menjelaskan sistem tata surya kita. Lalu dengan mengilustrasikan cerita melalui gambar imajinatif, siswa mampu menjelaskan jalan cerita fiksi. Nanti saya akan juga itu kan itu maksudnya. Lalu dengan melengkapi informasi dalam tabel, siswa mampu menjelaskan perbedaan bentuk tari kreasi daerah dan tari khas tradisional itu untuk pelajaran SPDT karena kan tematik kan ini kan masih 2013. Iya. Baik, karena memang tema ya, jadi ada beberapa yang diangkat gitu ya. Untuk yang pertama tadi tujuan pembelajarannya itu melengkapi informasi dari perbedaan antara meteorit, asteroid, dan meteor serta meteoroid. Untuk yang kedua dapat membuat model ya tata surya. Yang ketiga mengilustrasikan cerita dengan gambar imajinatif. Yang keempat melengkapi informasi dalam tabel yang menjelaskan perbedaan bentuk tari kreasi daerah dan tari tradisional. Berarti ini tematik untuk IPA, bahasa Indonesia, dan SPDT. Dan untuk sifat besok nih Bu Ratna, kira-kira apa saja area pengembangan yang akan Bu Ratna capai dalam pembelajaran besok? Selain pengetahuan, keterampilannya juga saya akan kembangkan. Tapi ada pengetahuan dan keterampilan ini Bu Ratna kembangkan pada untuk ada pengembangan tersebut, apakah ada yang Bu Ratna ingin khususkan atau spesifikasi dari yang ingin diobservasi besok? Area pengembangan diri saya itu ya untuk bisnisnya pada bagian cara saya untuk mengoperasikan media pembelajaran yang pertama. Lalu yang kedua itu kemampuan peserta didik ya. Peserta didik itu kemampuan peserta didik dalam memahami konsep yang disampaikan dan keterampilan dalam menggunakan media dengan mengerjakan LKPD yang prosesnya.
Ada dua ya Bu Ratna. Dua, Iya. Yang pertama tadi mengoperasikan media pembelajaran Iya. sudah dipersiapkan. Lalu yang kedua dari segi peserta didiknya, peserta didik mampu untuk memahami konsep dari materi yang akan disampaikan oleh PTO tadi ya. Oh, benar-benar. Sudah berjalan dengan juga mampu mengerjakan LKPD. Bu Ratna, untuk selanjutnya rancangan pembelajaran seperti apa yang Ibu Ratna akan terapkan di pembelajaran esok. Bisa juga Bu Ratna, apakah Bu Ratna menggunakan strategi atau model pembelajaran khusus untuk pembelajaran yang bermanfaat? Saya mencoba untuk menerapkan metode pembelajaran dengan pendekatan metode project based learning. Project based learning ini Bu Ratna. Diskusi, tanya jawab, tidak. Tapi untuk pendekatannya menggunakan project based learning dengan metode diskusi, tanya jawab, juga ada penugasan ya. Dia sedikit kamu pasti materi yang saya sampaikan ya pasti untuk memahami dan ceramah guru juga. Baik, untuk media Bu Ratna, kira Bu Ratna bisa menggunakan media apa? kalau untuk pelajaran IPA awalnya saya mau pakai teropong binokular ya, tapi ternyata tidak ada, saya akan menampilkan gambar saja. Berarti Slide. berarti ada dua media ya, slide PowerPoint juga dengan media gambar. Dia gambarnya boleh diceritakan Bu Ratna lebih spesifik. Gambar ini seperti apa yang ada nanti? Iya, gambar nanti ada gambar binokular gitu ya, ini kan termasuk alat untuk melihat benda yang kecil gitu ya, benda kecil yang jauh gitu yang bisa dilihat. Tapi ini mungkin lebih sederhana ya karena saya tidak punya teropong pintar gitu, jadi hanya binokular saja. Jadi nanti anak-anak bisa dengan saya menyampaikan gambar dapat menjelaskan cara menggunakan alat itu dengan alat binokular tersebut. Jadi nanti dipakai anak-anak biasa gini kan nanti untuk melihat benda kecil dan jauh supaya tampak lebih jelas dan lebih dekat. Itu ini seru sekali sepertinya besok. Iya gitu. Jadi Kayaknya seru, mudah-mudahan seru. Dapat mengoperasikannya gitu ya. Karena kan ini juga hal baru ya bagi anak teropong binokular, namanya aja asing gitu. Kan karena kita tidak memiliki alat dia ada sekolah ada ada mungkin di PPI Tech kali ya. Ada ya. Belum bisa dibuka itu Bu Dini, belum dibuka. Sekarang itu belum dibuka, sayang sekali, padahal pasti menarik gitu untuk anak-anak dan sesuai dengan materi pembelajarannya. Baik Bu Ratna, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira apa indikator keberhasilan dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Ratna sampaikan atau yang Bu Ratna inginkan bagi pengembangan yang tadi sudah disebutkan? Baik Bu Dini, jadi saya sudah merencanakan gitu ya, mudah-mudahan dengan saya mempuaskan materi besok itu diharapkan pengembangan saya dikatakan berhasil jika saya dapat mengoperasikan media pembelajaran dengan baik melalui media tersebut yang tadi sudah saya sebutkan, bisa didik memahami materi dengan mudah gitu. Tapi dalam gitu ya. memahami dulu ya, memahami materi yang Bu Ratna sampaikan dengan mudah dengan baik gitu ya. Kira-kira nih dari indikator keberhasilan tadi yang selama ini Bu Ratna observasi di kelas nih, indikator keberhasilan ini tercapai sampai dari skala 1 sampai 10. Kalau dari itu sampai berapa gitu? 0 sampai 10 ya, sepertinya sih ada di 7 gitu. Iya, berarti masih kita pengembangan. Kalau untuk kita sudah besok nih, kalau sudah dilaksanakan, kira-kira kemajuan apa bagaimana? Oh tentu saja saya mau nanti setelah besok dilaksanakan dengan anak-anak, saya mengharapkan yang tadi mungkin nilainya 7 jadi 9 atau 9,5 atau bahkan 100 gitu, 10 gitu ya, mungkin dari 0 sampai 10 mudah-mudahan 10 gitu, mudah-mudahan itu kan harapan saya gitu. Jadi harapan indikator keberhasilan dalam pengembangan siswa di sini ya dikhususkan bisa mencapai 9 atau 100, mungkin 10, 100 gitu ya. Tidak apa-apa itu harapan kita Iya, sama ya. harapan kan
boleh kan ya. Betul. Tinggi boleh setinggi langit. Iya, gitu ya, berarti. ya mudah-mudahan hasilnya juga seperti itu. Kan soalnya sudah dipersiapkan dengan Iya, matang. iya. Eh, untuk supervisi pembelajarannya kapan akan dilaksanakan ini Bu Retno? Saya sudah menjadwalkan jadi itu hari Kamis tanggal 7 Maret. Itu di jam pertama ya, dari jam 7 sampai jam 8 lebih 10 menit. Jadi satu kali pertemuan 2 kali 35 menit. Wajib belajar ya. Ya. Hampir selesai nih Bu Retno. Kira-kira apa yang Bu Retno dapatkan nih dari percakapan kita hari ini? Aduh, saya sih ada harapan itu ya, anak-anak besok bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi saya dengan percakapan ini, jadi saya mengetahui sejauh mana persiapan pembelajaran yang akan saya sampaikan dan saya terangkan di kelas untuk besok. Actionnya gitu. Jadi Bu Retno sudah nambah nih Ada persiapan. persiapannya. Jadi sekitar 90% saya Iya. siap. Oh, optimis sekali kan? Optimis sekali. Iya, penting semangat dong. Tentu saja. Terima kasih sekali lagi Bu Retno. Sama-sama Ibu Dini. Karena persiapannya sudah matang sekali. 95% saya sangat yakin Bu Retno pasti besok. Insya Allah, saya bisa. Wah, mudah-mudahan ya. Iya, besok pasti anak-anak juga pasti semangat sekali ya, belajar, apalagi kita besok baru pertama kali belajar lagi ya, soal lihat praktek setelah sekolah. praktek selama seminggu lebih ya. Iya, hampir 10 hari ya. Mudah-mudahan anak-anak sehat, besok hadir gitu ya. Dan kangen belajar Kangen dengan juga Bu sih, ya. iya betul. Kangen ya. Kangen sih. Untuk belajar materi baru Iya pastinya betul. ya. Mudah-mudahan anak sehat. Iya, semangat dan apa ya, excited lah ya. Saya nih. Baik, terima kasih waktunya Bu Ratna. Sama-sama Ibu Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6A, apa kabar hari ini? Baik. Sehat. Luar biasa. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema berapa? Tema 9, menjelajah ruang angkasa, subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya. Kemudian pembelajaran 2. Ya, muatan pelajarannya adalah IPA. Oke. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Baik. Belum dibuka, dibuka dulu. Oke, sudah. Baik anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran 2, masih ingat pembelajaran 1? Sudah belajar tentang planet? Sudah. Angkasa yang ada di luar angkasa sudah tahu semua ya? Planet itu ada berapa? Ya, sebutkan benda-benda langit yang ada di tata surya. Susunan planetnya dulu, susunan planetnya apa saja? Ya, sudah pernah dipelajari sebelumnya. Hari ini kita akan memasuki subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya. Kemarin sudah belajar planet, matahari, tata surya di galaksi Bima Sakti. Hari ini kita akan membahas tentang benda angkasa luar selain planet. Ada apa saja? Coba kita simak. Fakta tentang bintang jatuh. Ada di buku tema ya? Oke. Kelihatan tidak dari sana? Coba. Bu Guru mau minta tolong kalian baca, tapi satu orang saja. Yang suaranya keras. Faisal. Baca. Halaman berapa tadi? 86. Coba baca. Kalian juga menyimak fakta tentang bintang jatuh. Fakta tentang bintang jatuh. Ketika kita sedang menikmati langit, alam yang cerah bertabur bintang. Mungkin kita Enggak. Lihatnya di
kan kalian nonton ini, nonton drakor, nonton film drama, iya. Siapa ya? Oh, Messi katanya nonton film drakor, terus lagi berdua, terus ada bintang jatuh, lalu memohon gitu, katanya kalau ada bintang jatuh memohon apa doanya nanti dikabulkan. Benar atau tidak? Benar, benar atau salah? Ya, jadi bintang jatuh itu sebenarnya apa? Benar, meteorit. Kata siapa? Asteroid, meteor, Meteoroid. meteoroid, Astronom. Meteoroid. astronom. Emang apa astronom? Bintang berekor. Apa itu bintang berekor? Nah, tapi kalian sudah pernah dengar ya bintang jatuh. Jadi seperti bintang yang kemudian jatuh melesat terus hilang begitu ya. Itu katanya bintang jatuh. Padahal bintang jatuh apa atau bukan? Bukan. Jadi itu apa? Meteoroid. 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 Meteorit. Meteorit itu apa sih? Adalah benda kecil yang berada di luar angkasa. Tanyanya sama si Ricky. Benda langit yang bergesekan dengan atmosfer bumi. Itu bendanya dia sedang apa kok bergesekan? Jatuh. Jadi apa itu meteoroid? Apa itu asteroid? Apa itu meteor? Tadi sudah dibaca kan? Coba. Jangan kita dulu, coba kalian ngobrol sama kelompoknya. Coba apa itu meteoroid? Meteorit, meteor, asteroid. Kelompok siapa yang sudah dapat? Nah, kelompok spin ya? Pakai apa itu coba? Perbedaan ya. Meteorit, meteor, meteorit. Dengan baik-baik, berdiri. Meteor itu meteorit dan meteor yang sudah jatuh ke bumi. Coba, Faisal berdiri. Apa itu meteorit, meteor, meteorit, asteroid? Itu mendarat ke bumi. Meteoroid adalah Pelan-pelan aja, tidak usah buru-buru. Ya, ayo. Meteorit. Keliling di luar angkasa. Dengarkan sebenarnya. Meteoroid adalah benda langit yang sudah sampai yang bergesekan dengan atmosfer bumi. Terus meteor adalah benda langit yang sudah berhasil melewati atmosfer bumi dan sampai ke bumi. Ya, sampai ke bumi. Meteor adalah benda kecil yang ada di luar angkasa. Udara. Meteorit dan bintang. Namun ada juga Wah. komet, meteor, meteorit, dan juga meteoroid. Ya, benda langit bukan hanya planet, satelit, dan bintang, namun ada juga asteroid, komet, meteor, meteorit, dan meteoroid. Meski sama-sama merupakan benda langit dan terlihat mirip, tapi kelimanya sangat berbeda loh. Meteoroid, apa itu meteor, apa itu meteoroid, dan apa itu asteroid. Kalau asteroid itu tadi apa? Batu atau batu-batu angkasa yang ukurannya kecil. Seperti apa? Seperti debu. Seperti apa tadi? Seperti sebesar batu kerikil. Kalau asteroid, ya, asteroid itu batu dan Jupiter. Karena banyak, dia disebutnya sabuk asteroid. Sabuk asteroid inilah yang memisahkan antara planet dalam dan planet luar. Ada di antara lintasan mana? Planet Mars dan Jupiter. Ini adalah asteroid. Sedangkan mengeluarkan api. Nah, ketika mengeluarkan api inilah itu yang biasa kita lihat dari bumi yang disebut dengan bintang jatuh. Karena dia cahayanya itu yang bergesekan dengan atmosfer. Batunya itu bergesekan dengan atmosfer sehingga habis terbakar di atmosfer tidak bisa mencapai bumi. Apa itu yang proses tembakannya itu disebutnya apa? Meteor. Disebutnya meteor. Jadi tidak ini ya. Bentuknya tidak
tidak beraturan, bentuknya tidak beraturan. Ada ukurannya yang sangat kecil, ada ukurannya juga sangat besar. Ketika di angkasa dia bergerak bebas disebutnya apa? Meteoroid. Nah di sini di bumi ini, di bumi itu ada lapisan atmosfer. Ketika dia mendapat gaya gravitasi jatuh ke bumi, kemudian bintang-bintang jatuh dan sudah juga kalian sudah lihat video, kalian lengkapi apa itu meteoroid, asteroid dan apa itu meteor. Kerjakan di buku. Emma, silakan. Lengkapi isinya. Jangan lupa. Debu yang membeku menjadi gumpalan. Berarti memang coba lihat lagi. Nanti tulis di sini itu prosesnya. Cepetan presentasi. Setiap kelompok presentasi. Planet, mana? Kita baca. Menyebutnya asteroid. Berarti asteroid itu apa tadi? Yang di video tadi apa? Anak-anak sudah selesai belum? Sudah. Siapa yang kelompoknya sudah selesai? Ya. Oke, guru minta satu persatu maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai meteoroid, asteroid, dan meteor. Siapa yang maju? Oke, kelompoknya Raka, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KK ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ini ya, bukan ya? Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Oke anak-anak, demikian tadi presentasi dari masing-masing kelompok ya, sudah maju satu persatu, sudah menjelaskan apa itu meteoroid, apa itu asteroid, apa itu meteor dan bagaimana proses terjadinya meteoroid, asteroid dan meteor. Apakah kalian sudah paham dengan pelajaran kali ini? Sebelum Bu Guru tutup, nanti kalian akan dikasih tugas untuk membuat model tata surya ya, model tata surya, paling-paling tata surya. Hari ini kalian sudah belajar apa saja? Planet, meteoroid, asteroid, dan proses terbentuknya meteoroid, asteroid, dan meteor. Oke, mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa memberikan pengetahuan yang lebih mengenai benda langit di angkasa dan bisa menambah ilmu pengetahuan kalian. Demikian pembelajaran hari ini, kita
Nindya Rizky Amelia, CGP Angkatan 9. Hari ini saya berkesempatan untuk melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Ratna Sari. Beliau adalah wali kelas 6A di SDN Perkotaan 01. Dan saya juga berkesempatan pada hari ini percakapan pasca observasi didampingi oleh Ibu PP saya, Ibu Asma Maimunah, selaku Kepala Sekolah Marunda 01. Langsung dimulai saja ya Ibu. Tujuan dari percakapan pasca observasi hari ini yaitu mengevaluasi hasil observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Baik Ibu Ratna, apa kabarnya nih hari ini Ibu Ratna? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang kemarin sudah dilaksanakan di kelas ya Bu Ratna. Iya. Bagaimana nih perasaan Bu Ratna setelah kemarin selesai mengajar di kelas? Kalau selesai sih lega ya, tapi sebelum waktu mau observasi itu saya tegang gitu. Sudah serius observasi, tapi kok kemarin itu sudah serius seperti itu, tapi kemarin pada saat observasi saya tegang banget. Tegang banget berasanya ya. Saya begitu. Kenapa? Setelah selesai alhamdulillah. Ya. Kenapa nih bisa tegang? Karena dilihat kali ya. Kan ada wakil kepala sekolah yang seperti saya observasi, sementara Bu Dini juga kan melihat saya, jadi saya tegangnya double. Padahal kemarin luar biasa keren sekali ini. Alhamdulillah. Pelajaran di kelas dengan menggunakan segala macam media yang ada gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu Ratna, kira-kira nih bisa diceritakan kembali tidak apa area pengembangan dan tahapan yang sudah Bu Ratna lakukan kemarin di kelas? Ya, baik, area pengembangan yang kemarin saya action di kelas itu, saya ingin peserta didik itu mencapai area pengembangan dari sisi pengetahuan dan keterampilan mengenai bentukan bentuknya. Jadi Bu Ratna area pengembangannya yaitu ingin mencapai pengetahuan dan keterampilan siswa dalam menentukan mendalami teori kemarin ya Bu Ratna ya. Teori gitu. Nah, kira-kira nih menurut Bu Ratna sejauh mana area pengembangan yang Bu Ratna inginkan tersebut sudah dilakukan Kemarin yang saya lihat sih pengembangan kalau menurut saya sudah cukup baik, sudah dilakukan, tapi masih ada kendala-kendala sih ini yang saya perhatikan, masih ada kendala untuk saya gitu. Jadi sudah cukup baik ya area Sudah pengembangan baik. dari segi pengetahuan dan segi keterampilannya. Cuma masih ada beberapa kendala yang terkait dengan pelajaran yang kira-kira nih apa kendala-kendala yang Bu Ratna rasakan gitu kemarin di kelas? Iya, karena gimana ya, kan dibikin kelompok belajar gitu. Terus mereka kan berdiskusi satu kelompok kan ada beberapa anak yang kayaknya kurang bersemangat gitu untuk mengerjakan tugas kelompok yang saya kasih gitu. Terus mungkin ya karena mereka itu tidak beberapa anak sih. Beberapa anak kurang materi dengan baik dan kurang semangat gitu ya dalam Semangat. belajar. Kenapa ini? Kenapa kira-kira apakah ada penyebabnya dari kekurangan semangat, kurang bersemangatnya anak-anak dan juga kurang termotivasi lah ya? Jadi kalau menurut saya pada saat action kemarin itu gitu ya, saya melakukan pembelajaran dengan anak-anak kan ada beberapa kelompok. Nah dalam satu kelompok itu tidak semuanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama gitu kan. Ada anak yang misalnya ada yang misalnya dia kurang siap belajar gitu kan, kurang memahami materi gitu. Jadinya tugasnya sama, tapi kan mereka kan punya kemampuan yang berbeda gitu. Jadi mereka memiliki kemampuan yang berbeda tapi melakukan mengerjakan tugas yang sama gitu. Jadi kayaknya tidak kurang Maksimal gitu ya. Karena memang tugas-tugas yang diberikan sama tugasnya, tetapi kemampuannya berbeda seperti itu ya. Nah, kira-kira nih untuk mengatasi hal atau kendala tersebut, bagaimana rencana kedepannya gitu Bu Ratna agar kendala-kendala tersebut bisa lebih diatasi gitu untuk pembelajaran selanjutnya. Iya, kalau untuk pembelajaran selanjutnya karena kemarin saya pembelajaran di tempat itu, jadi saya nanti kedepannya kalau misalnya ada pembelajaran berkelompok nanti saya akan memisahkan mereka gitu ya, membagi mereka
menyampaikan itu menurut kesiapan belajarnya, kemudian minatnya, juga gaya belajarnya anak-anak gitu. Kalau misalnya ini gaya belajarnya bagaimana dikelompokkan jadi satu, jadi tugas yang diberikan itu pun berbeda sesuai dengan minat, kesiapan belajar dan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi setelah rencana ke depan Bu Ratna akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, berarti ya, sesuai dengan kemampuan belajar anak, sesuai dengan Minatnya dan kesiapan belajarnya. Kesiapan belajarnya ya. Karena walau bagaimanapun nantinya siap atau tidak anak belajar menentukan tugas-tugasnya mungkin ya. Mana itu kemampuannya berbeda, tugasnya sama gitu, bobotnya sama. Membuat kendala yang Ya. cukup membuat berat. Nah, oh ini kendalanya gitu ya. Pertanyaan selanjutnya Bu Ratna, setelah Bu Ratna melakukan praktek pembelajaran, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin? Boleh Pak, Jadi saya sedikit jadi saya sedikit menulis beberapa catatan ya Bu Ratna ya. Gak apa-apa ya Bu Ratna. Saya mau mendengarkan. Itu yang saya tunggu begini. Pembelajaran Bu Ratna udah sangat bagus gitu ya, menarik sekali. Anak-anak excited lah dengan pembelajaran kemarin yang saya lihat gitu. Bu Ratna juga sudah menggunakan media pembelajaran yang cukup interaktif gitu dan menarik perhatian siswa sehingga mempermudah siswa dalam memahami materi yang mana yang Bu Ratna sampaikan. Kedepannya saya harapkan Bu Ratna lebih memperkaya dari media-media pembelajaran yang ada. Mungkin kalau tadi Bu Ratna bilang akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu pastinya lebih baik ya Bu Ratna. Dan semoga kedepannya pembelajarannya lebih menyenangkan lagi gitu, explore gitu kemampuan dari anak-anak didik Bu Ratna. Oh iya. Bagaimana nih pendapat Bu Ratna tentang penilaian saya? Ya, alhamdulillah terima kasih sendiri sebelumnya ya sudah ucapan terima kasih penilaian sudah diberikan oleh dari ini masukan dari akan saya catat gitu ya bahwa saya harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk kemajuan kegiatan pembelajaran saya di kelas bentuknya saya akan letakkan ya. Terima kasih ya bisa menerima. Alhamdulillah saya menerima, terima kasih. Baik, nah tadi kan Bu Ratna sudah bilang ya, jadi akan melakukan pembelajaran diferensiasi di pembelajaran berikutnya gitu ya. Kira-kira nih Bu Ratna, apa akan melakukan perubahan-perubahan tersebut di kelas Bu Ratna? Ya segera. Kalau saya segera nanti setelah pembelajaran karena kelas 6 juga sih ya begini ya. Nanti mungkin pembelajaran akan datang segera saya akan kalau misalnya memberikan materi saya akan melakukan pembelajaran itu seperti yang disampaikan oleh Berarti segera mungkin Segera gitu mungkin. agar nantinya kendala-kendala yang Bu Ratna hadapi bisa diatasi gitu ya, dan tidak terjadi kendala-kendala di kemudian hari gitu ya, seperti yang sebelumnya gitu. Luar biasa. Segera. Pokoknya secepatnya, Secepat. sudah possible gitu. Baik. Nah setelah ini nih kira-kira nih Bu Ratna, apalagi area pengembangan ini Bu Ratna kembangkan bagi pembelajaran di kelas gitu? Sama seperti yang tadi ya, saya akan mengembangkan area pengetahuan dan keterampilan. Dalam keterampilannya lebih Asah lagi lah. Dengan cara apa ini Bu Ratna pengembangan dari Bu Ratna agar area tersebut pengetahuan dan keterampilan yang ingin dikembangkan bisa terkembangkan lagi gitu? Nah, jadi tadi yang seperti itu disarankan ya, saya akan menggunakan media pembelajaran yang sangat bervariasi gitu kan, supaya bisa keterampilan belajar semuanya kita terlayani gitu. Jadi Nanti pengembangan secara menyeluruh ya, holistik lah ya, dari media pembelajaran, dari penggunaan, dari kesiapan belajar, tugas-tugas berkaya lagi berkaya ya. Semua sesuai dengan kemampuan belajar anaknya yang penting. Kira-kira Bu Ratna akan belajarnya dari mana gitu Bu Ratna untuk mengembangkan area-area tersebut? belajarnya Apakah dari dari mana? KMM gitu
gitu kan banyak sekali yang Ya belajar kan gitu ya. saya ini kan sedang Arab gitu. saya juga akan belajar kan sharing lah tentang sejawat gitu kan dengan guru senior, dengan teman sejawat, termasuk guru ini juga nanti saya akan Iya bisa. supaya Iya. iya Supaya bisa lebih. saya harus jadi kemampuan saya juga harus meningkatkan gitu kan dari segi pedagogiknya juga. Segera mungkin Ratna mempelajari hal-hal tersebut dari rekan sejawat, dari PPML, webinar saya Benar juga bisa. atau kita sama belajar yang ada ya. Kira-kira Bu Ratna, apa yang Bu Ratna dapatkan dari percakapan pasca observasi ini? Ya, yang pertama ya saya setelah masa observasi ini saya jadi mengetahui sejauh mana area pengembangan yang berhasil saya laksanakan pada saat kemarin observasi gitu ya. Jadi saya tahu sejauh mana area pengembangan yang sudah berhasil. Yang kedua, jadi saya tahu kendala apa sih kemarin ketika mengajar gitu kan, dan saya sudah mendapatkan solusi. Tadi Bu Ratna jadi mengetahui ya pengembangan yang sudah berhasil dilaksanakan dan juga kendala-kendala ya, kendala yang ada juga solusi-solusinya gitu ya Bu Ratna. Mudah-mudahan nanti berikutnya saya bisa baik lagi lah. Hasil lebih baik lagi kalau Bu Ratna selalu belajar gitu. Belajar, nggak boleh malas belajar, belajar. Sama-sama temuan kita ya. Iya. Kita selalu mengedepankan belajar dan belajar ya. Iya juga harus. Betul sekali. Baik Bu Ratna, terima kasih atas percakapan hari ini. Sama-sama Bu Rini. Mengganggu waktunya, dan terima kasih sudah mau melaksanakan dari mulai pra-observasi, observasi sampai ke pasca observasi. Terima kasih Bu Ratna. Semoga